إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja henti-hentinya, melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan yang penuh berkah telah meninggalkan kita, dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan dan puasa Ramadan serta amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan dan beramal saleh di bulan Ramadan, yang pertama adalah bahwa sebenarnya kita mampu mengisi hidup di dunia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita mampu berpuasa sunnah. Sebenarnya kita mampu melakukan qiyamul lail. Sebenarnya kita mampu mengisi siang dan malam dengan membaca Al-Qur'an dan melakukan amal-amal saleh lainnya. Sebagaimana di bulan Ramadan kita mampu di siangnya berpuasa, di malamnya melakukan qiyam Ramadan, di siang dan malamnya dengan baca Al-Qur'an, melakukan bersedekah dan beramal saleh lainnya. Maka kalau di bulan-bulan yang lain kita kurang semangat, kita tidak semangat beribadah, tengoklah bulan Ramadan. Sebenarnya kita mampu melakukan ibadah. Sebenarnya kita mampu berpuasa sunnah. Sebenarnya kita mampu melakukan qiyamul lail. Sebenarnya kita mampu melakukan atau mengkhatamkan, merutinkan membaca Al-Quran. Ini semua karena di antara penyebabnya kita tidak semangat adalah karena dosa yang kita lakukan. Maka setelah atau ketika kita jatuh ke dalam dosa, iringilah dengan istighfar, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Karena dosa inilah yang menyebabkan kita tidak mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Dan juga hendaknya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bersandar kepada kemampuan diri kita. Hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kita taufik, bantuan dan pertolongannya
agar dapat mengisi hidup di dunia ini dengan beramal saleh. Sebagaimana di bulan Ramadan kita mampu mengisi hari-hari kita dan malamnya dengan ketaatan kepada Allah, dengan amal saleh, dengan ibadah, maka sebenarnya hari-hari yang lain pun kita bisa. Maka jadikan Ramadan sebagai cermin bahwa sebenarnya kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kita tidak mampu karena dosa-dosa kita, dan karena kita tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, kemudahannya, bantuannya. Dan ketahuilah bahwa tanda diterimanya amal seseorang adalah ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh pada waktu-waktu hari-hari berikutnya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran lainnya dari puasa Ramadan, dari beramal soleh di bulan Ramadan kemarin adalah bahwa maksud dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh, dengan ibadah, adalah agar kita terbiasa hidup ini kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk inilah kita diciptakan di dunia. Yani Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia adalah agar kita mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yakni agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mengisi kehidupan mereka di dunia dengan beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan berbagai macam ibadah, terutama di bulan Ramadan dengan puasa, dengan qiyam Ramadan, qiyamul lailnya, dengan membaca Al-Qur'an, dengan bersedekah, agar kita terbiasa mengisi hidup kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk inilah kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan tempat yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, yaitu surga. Yang hidup di sana selama-lamanya tidak kenal mati, yang muda di sana selama-lamanya tidak kenal tua, yang sehat di sana tidak kenal sakit ya, selama-lamanya. Demikian pula senang dan bahagia di sana selama-lamanya, tidak pernah bersedih dan tidak pernah sengsara. Dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha, tidak seperti di dunia yang setelah hidup kita akan mati. Ketika kita menjalani masa muda kita akan jalani masa tua. Ketika kita sedang sehat akan tiba masa kita sakit. Dan ketika kita sedang senang-senangnya tiba-tiba sedih. Dan apa saja yang kita inginkan tidak begitu saja kita memperolehnya, bahkan harus berusaha dan menjalankan sebabnya, yang terkadang kita memperolehnya dan terkadang tidak. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna dan kekal abadi tidak begitu saja Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Dia akan berikan kepada mereka yang menjalankan amanah dan tugas yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada mereka. Tugas dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka puasa Ramadan dan beramal saleh di bulan Ramadan maksudnya adalah agar kita terbiasa mengisi hari-hari kita di dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya adalah sebagaimana kita mengetahui bahwa kehidupan setelah kematian ada perjalanan yang panjang. Alam barzakh, alam yang panjang menunggu tibanya hari kiamat. Manusia berada di alam barzakh atau alam kubur, ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun. Perjalanan yang panjang. Untuk berada di perjalanan yang panjang itu kita butuh bekal yang banyak. Ya, agar apa? Agar kita nyaman di perjalanan tersebut. Sebagaimana dalam kehidupan dunia ini, kita kemarin kita pulang kampung atau sebagian kita masih ada yang di kampung. Perjalanan kita panjang, kita butuh bekal yang banyak agar nyaman di perjalanan. Demikian pula untuk menghadapi perjalanan yang lebih panjang lagi, alam kubur, alam akhirat, kita butuh bekal agar kita nyaman, agar kita tenang di alam kubur, di alam akhirat. Dan Ramadan kemarin adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal. Siapa yang mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan puasa, dengan qiyam Ramadan, dengan sedekah, dengan membaca Al-Quran dan dengan amal soleh lainnya, maka sungguh dia telah membawa bekal yang banyak sehingga dia akan nyaman di perjalanan.
Tapi siapa yang menyia-nyiakan bulan Ramadan kemarin, tidak mengisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rugi dan rugilah dia. Dia akan pulang dengan membawa bekal yang kurang dan akibatnya dia akan menyesal. Wal iyadu billah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pelajaran berharga lainnya dari puasa Ramadan dan dari kita menahan diri dari makan, minum dan syahwat kita adalah agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, yang senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itulah bulan kita dibina, bulan kita dididik, bulan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya. Puasa adalah perintah yang berat. Seseorang harus menahan diri dari makan, minum dan syahwatnya dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari berjam-jam, dan bukan hanya sehari dua hari tapi sampai sebulan penuh. Ibadah dan perintah yang berat. Ketika seorang mampu melakukannya, maka nantinya ketika ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain, dia akan mampu melakukannya. Demikian pula di bulan Ramadan dia dilatih mengendalikan nafsunya, menahan dirinya dari apa yang diinginkan oleh nafsunya, makan, minum dan syahwatnya. Maka nantinya setelah Ramadan berlalu, ketika dihadapkan kepada dia perbuatan maksiat yang sejalan dengan nafsunya, maka dia mampu mengendalikan dirinya. Maka mereka yang berpuasa Ramadan kemarin, mereka lebih dekat kepada ketakwaan karena sudah terlatih, sudah dilatih, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dekat kepada ketakwaan. Tapi ketika mereka yang di bulan Ramadan tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mau berpuasa, maka sebenarnya mereka orang yang tidak mau dididik, dilatih. Maka mereka tersebut adalah orang-orang yang jauh daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena maksud dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa Ramadan adalah agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, maka hendaknya setelah Ramadan berlalu kita pun buktikan ketakwaan. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu kita kembali lagi meninggalkan perintah Allah. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu kita kembali lagi melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ketika di bulan Ramadan kita sudah rajin sholat berjamaah, kita sudah rutin membaca Al-Quran, kita laksanakan perintah-perintah Allah. Setelah Ramadan berlalu kita tidak lagi makmurkan masjidnya, tidak mau sholat berjamaah, tidak lagi membaca Al-Quran. Al-Quran kita taruh di dalam lemari, ya tidak lagi kita baca. Jangan sampai seperti ini. Berarti tidak terwujud maksud dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai juga setelah di bulan Ramadan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Ramadan berlalu kita kembali lagi melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi berdusta, kita kembali lagi ghibah, kita kembali lagi bakhil, kita kembali lagi durhaka kepada orang tua, kita kembali lagi berkata kotor dan sebagainya. Ini menunjukkan tidak terwujud maksud dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu al-yaqin, kematian. Di ayat ini terjelas sekali bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini terus berlanjut, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, bahkan terus berlanjut sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah ditanya, ya, ada orang-orang yang mereka giat beribadah di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan berlalu mereka meninggalkan ibadah. Mereka tidak lagi misalnya sholat berjamaah, tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi beribadah. Kata ulama tersebut bernama Bishr al-Hafi,
seburuk-buruk kaum adalah orang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan berlalu dia lupa lagi sama Allah, dia lupa lagi ke masjid, tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi beribadah. Itu orang-orang yang buruk yang seperti ini. Sepertinya dia tidak tahu bahwa beribadah itu adalah beban sepanjang kita hidup di dunia, dan bukan hanya di bulan Ramadan. Ramadan adalah sebagai batu loncatan dan sebagai cerminan kita dan sebagai lembaran pertama kita isi hidup, agar kita mengisi pada bulan-bulan berikutnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti, jangan hanya pada bulan Ramadan, setelah itu kita tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tanda kita tidak, yakni tanda orang tidak diterima amalnya atau sedikit amal yang diterima adalah ketika tidak mendapatkan taufik untuk beramal soleh pada bulan-bulan berikutnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kita taufik untuk mengisi hidup di dunia ini dengan beribadah kepada Dia, untuk terus menambah amal soleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan pada kita istiqamah di atas beribadah kepada sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak mewafatkan kita kecuali di atas agamanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.